Saudara, dugaan penyelewengan dana ACT kini mulai menjadi perhatian penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Benarkah dugaan penyelewengan dana kemanusiaan ini bisa masuk ke ranah pidana? Kami akan membahasnya bersama Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid, dan pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan, serta komunitas Warung Tegal Nusantara Mukroni. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam, Iya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam Iya. sejahtera untuk semuanya. Salam sejahtera juga. Pak Nur Wahid, saya ingin ke Anda dulu Pak. Saya baru saja tadi berbincang dengan Kepala PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, yang menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan data kepada sejumlah penegak hukum, termasuk BNPT, terkait dengan dugaan adanya aliran dana misterius dari ACT yang diduga melanggar hukum. Benar demikian? Pak Nur Wahid, Pak Direktur Pencegahan BNPT? Data yang dikirim oleh PPATK ke BNPT ataupun Densus 88 anti teror itu masih bersifat data intelijen yang harus kami dalami, kami kaji, dan selalu kami koordinasikan, dan belum menjadi konsumsi publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, BNPT maupun Densus 88 anti teror di dalam tugas maupun kegiatannya selalu mendasari kepada undang-undang. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Sementara terkait ACT ini belum masuk di dalam DTTOT, Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme. Kan begitu. Adapun indikasi apakah dana-dana itu juga terdistribusikan kepada kelompok jaringan teror itu masih dikaji dan didalami. Nah, sementara ini masih kami koordinasikan terus. Sekali lagi bahwa data-data dari PPATK itu masih merupakan data intelijen yang butuh pendalaman dan pengkajian lebih lanjut. Dan belum menjadi konsumsi publik. Saya kira begitu. Artinya penyelidikan tengah dilakukan oleh Densus termasuk juga BNPT terkait dengan aliran dana yang memiliki dugaan ke arah yang melanggar hukum. Untuk pelanggaran hukumnya, sekali lagi kami kan mendasari kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang juntonya pada PP Nomor 77 Tahun 2019. Dan ACT ini belum masuk di dalam DTTOT, belum masuk menjadi jaringan atau kelompok jaringan teror, ya kan? Beda seperti halnya seperti HASI, ya, Hilal Amhar Society Indonesia itu kan terafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah yang sudah masuk dalam DTTOT, gitu. Kemudian ya kita memang ketahui bahwa ACT atau Aksi Cepat Tanggap ini merupakan organisasi penggalangan dana atau filantropi yang aktif sebagai sponsor terhadap segala kegiatan sosial, keagamaan maupun kemanusiaan, tapi juga kegiatan-kegiatan seperti aksi bela Baitul Maqdis di tahun 2020 atau mungkin kegiatan solidaritas Muslim Uighur 2018 dan lain sebagainya. Jadi kami tetap monitor dan kami selalu koordinasikan. Tapi apakah terdistribusikan ke jaringan teror atau tidak itu masih kami kaji dan masih kami dalami. Baik, nanti saya akan kembangkan lagi terkait dengan hal ini Pak, karena saya mendapat informasi dari Kepala PPATK. Ada juga layanan warteg gratis di Jabodetabek selama masa Corona. Saya sudah bersama dengan Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara, Pak Mukroni. Selamat malam Pak Mukroni. Jelas Pak Mukroni? Jelas Mas Aiman? Iya. Suara saya jelas Mas? Sehat selalu Pak Mukroni. Jelas Pak. Jadi benar bahwa sekelompok jaringan warteg mendapat bantuan dari ACT. Bisa dijelaskan soal ini Pak? Iya, jadi saya akan menerangkan sejarahnya gitu ya, historinya bahwa kami ini di warung ini Mas, ini latar belakang ini warung ini. Jadi pertama kali petinggi ACT datang ke kami gitu. Ini di mana Pak? Di Jakarta ya? Ya, di Jakarta. Jadi menawarkan program karena pada waktu itu kan pandemi Mas Aiman ya, pandemi sehingga perlu memang pada waktu itu kan ada social distancing dan lain sebagainya sehingga warteg mengalami penurunan omset Mas Aiman, dan itu menawarkan, dan bagi kami selaku koordinator
komunitas warteg Nusantara, ya ini kan akan memberikan dampak yang cukup baik bagi warung-warung Tegal, Mas Aiman, gitu kan. Nah, sehingga kami menerima bantuan itu, gitu kan. Dan kami hampir sejabotabek lebih dari 1.000 lebih, dan kita membuat komitmen untuk dibantu per aksi dengan nasi bungkus seharga 15.000, Mas Aiman, gitu kan. Ya mungkin 2 bulan lah acara itu, gitu kan. Nah, itu mungkin sejarahnya, Mas Aiman, di mana kami kerjasama dengan pihak ACT yang pada waktu itu menawarkan bantuan dan juga saling tukar guling ya. Kami nanti akan memberikan semacam, karena mereka menjadikan kotak-kotak gitu kan. Nah, kami akan memberikan dana di warteg-warteg itu, dan nanti para pelanggan-pelanggan bisa menyisikan infak di warteg-warteg, dan itu nanti akan diberikan ke ACT gitu. Itu yang kami lakukan, sehingga saling mutualisme simbolisme itu. Mas Baik, Aiman. Pak Mukroni, mungkin Pak Mukroni masih ingat berapa jumlah uang yang diterima oleh jaringan warteg Bapak? Ya, ini kami ini kan transparan ya. Jadi setiap warteg itu langsung diterima, langsung ditransfer dari ACT gitu kan. Jadi bukan kami hanya mengkoordinir. Jadi nanti warteg-warteg itu hanya mendaftar ke kami dan kami salurkan ke ACT, dan pihak ACT langsung transfer ke masing-masing warteg. Oh, Bapak nggak tahu tapi Pak? Bapak hanya mendaftar aja? Ya, itunya akumulasinya sekitar per aksi itu yang 1 hari itu kan sekitar 100 bungkus, ya sekitar 1,5 juta lah. 1 hari? Harinya. Ya, Oke. itu. Sudah berapa lama Pak? Ya kira-kira 2 bulan lah itu. Hanya 2 bulan. Ya. Oke. Total wartegnya Pak? Ya kira-kira lebih dari 1.000-1.500 lah. Saya sudah share ke teman-teman bahwa itu ada titik lokasinya, dan kita juga pertanggungjawaban foto-fotonya, terus kwitansinya dan lain sebagainya gitu kan. Jadi 1,5 juta itu per satu warteg atau gimana? Per satu warteg. Oh, Betul. jadi 1 hari 1,5 juta kali 1.000 warteg dong Pak? Kali berapa? Ya, kali 1.000. Oke. Tapi pertama kan 1,5 miliar itu Pak? Kenapa Mas Aiman? 1,5 miliar ya, betul ya? Ya, itu 1 bertahap hari. Mas. Jadi tidak 2 bulan itu tidak sekalian. Jadi kan minggu pertama kan kita penjajakan dulu gitu kan beberapa warteg. Oke. Setelah sudah. Jadi ya sekitar mungkin fullnya itu 1 bulan. 1 bulan, iya oke. Jadi 1,5 miliar 1 hari selama full 1 bulan lah kurang lebih. Tapi programnya sama 2 bulan, tapi nggak setiap hari gitu ya? Iya. Oke, jadi kalau dihitung ya 1,5 miliar kali 30 sekitar 45 miliar lah kemudian. Sempat ditanyakan nggak Pak, itu bantuan apa ya? Karena kan di ACT misalnya pernahkah ada bantuan untuk warteg gitu misalnya atau apa? Ya, mereka dari donatur itu Mas, kan kita juga dikasih tahu itu slot-slot itu ya, kayak Bapak nggak tahu ya, cuma ini dari donatur ya, gitu aja ya? Ya, pokoknya yang penting donatur, jadi kita waktu-waktu tinggal menerima aja dari ACT gitu kan, transfer 1,5 juta gitu kan, setelah kita pertanggungjawaban gitu kan, transfernya kan setelah kita ini melakukan aksi gitu kan, jadi kita juga bertanggung jawab bahwa kita melakukan aksi sesuai dengan permintaan ACT. Jadi satu warteg itu 1.000 bungkus dikasih ke fakir miskin lah begitu ya? Ya, kita pada waktu itu kan yang kena dampak yang cukup berat para supir dan sebagainya. Kang Asep, ini ada 2 hal ya. Satu sisi bahwa dilaporkan PPATK ada sejumlah aliran dana yang mencurigakan misterius yang kemudian dilaporkan ke penegak hukum di antara Densus 88 dan juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ada juga kemudian dari sisi warteg, ini harus adil juga kemudian menerima uang terkait dengan selama pandemi untuk bantuan fakir miskin atau orang-orang yang memang terdampak pandemi. 1 warteg 1.000 bungkus. Jadi kalau 1 hari, mohon maaf, ada 1.000 warteg, 1 warteg 1,5 juta ya Pak. Berarti berapa bungkus tuh Pak Mukroni? Betul. 1,5 juta per warteg. Berapa bungkus tuh Pak kira-kira Pak? 100. Jadi 1 bungkus itu 15.000. 15.000. Oke. Oh, berarti 100 bungkus ya 1 warteg. 100 bungkus. Jadi 1 hari 100.000 bungkus kalau 1.000 warteg berarti ya. Ini bentuk dana kemanusiaan. Apa yang bisa disampaikan ini Pak Kang Asep? Ya, seperti biasa ini modusnya selalu benderanya kemasannya ibadah. Isi jebah atau halal ibadah. Saya sudah dikatakan. Ya, kecil yang dikasihkan ke Pak Mukroni, tapi yang lainnya diembat. Itu udah pola. Ya, makanya PPATK punya jejak digitalnya aliran dana.
Jadi Anda begini, Anda mencurigai Kang Asep bahwa yang disampaikan ke warteg ini salah satu iya betul, kemudian nanti dipublikasikan dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang lain yang mencurigakan, termasuk juga digunakan untuk kepentingan pribadi, gaji, mobil mewah dan lain sebagainya. Ya, Mas Eman tadi kepentingan pribadi, kepentingan tertentu. Misalkan gini, Pak Ahmad Nurwahid titip ke saya kan 100. Ya. Tapi oleh saya dikasih ke Pak Mukroni cuma 10, 90 diembat. Nah, 90 diembat itu tadi untuk kegiatan terlarang, untuk kegiatan lain, untuk diri sendiri, mobil mewah. Itu aja kok sederhana. Jadi ini pidananya jelas saya katakan. Pertama, jelas 37A penggelapan, memiliki yang tanpa melawan haknya, tanpa perbuatan pidana. Jadi dia jelas penggelapan. Pertama jelas atau penipuan. Yang kedua kena pencucian uang orang-orang ini, ya. Yang ketiga lebih penting. Kalau sekarang nih oleh PPATK diserahkan ke kantornya Pak Ahmad Nurwahid kepada organisasi tertentu walaupun belum terdaftar, tapi kan kalau itu ternyata terbukti nanti adalah ada kegiatan yang dilarang, ya bisa kena undang-undang tindak pidana teroris, ya. Itu jelas. Saya berani mengatakan, dan saya pertanggungjawaban ucapan saya, ini polanya udah ketahuan. Sekali lagi, ya bendera-bendera begini ini, sekira kebohongan umat atau publik, ya, di mana amal, jariah, sodakoh, infak, donasi, yang seharusnya dia memegang wadiah amanat, tapi dia diembat. Nah, diembat tadi ditutupi ke Pak Mukroni dikasih cuma sekian persen lah, 2,5%. Sementara dia 13, sekian persen. Dan sekarang tidak lanjut, ini pola ini kan tidak kita mengalami. Kang Asep kok yakin banget bahwa ACT diduga melakukan seperti ini? Dari mana Kang Asep? Nah, itu kan sekarang PPATK kan melaporkan. Tidak mungkin kalau seperti saya punya duit, Pak Mas Aiman punya duit, Ahmad Nurwahid, nggak mungkin melaporkan LHP-nya. Makanya diserahkan. Kan lucu. Ngapain nyerahin ke kantornya Pak Ahmad Nurwahid Densus? Ke kantor itu. Ngapain juga ke penegak hukum? Pasti ada indikasi kuat. Anda mau mengatakan itu? Ya itu kan bukti permulaan yang cukup. Cuman Pak Ahmad Nurwahid nggak beraniannya cuma senyum-senyum karena dia seorang penegak hukum. Ya saya mengatakan itu mah. Saya tahu Anda kan Anda mantan penegak hukum juga, Anda lama menjadi hakim. Jadi kalau seandainya PPATK misalnya menyerahkan sesuatu data kepada penegak hukum, pasti dasar hukumnya sudah kuat, bukti-bukti sudah kuat. Cuma Pak Ahmad Nurwahid yang masih malu-malu untuk menyampaikan karena memang belum konsumsi publik, dikatakan data intelijen tadi. Iya, jelas. Kan itu kan LHP dari PPATK itu untuk tindak pidana asal tindak lanjutnya oleh penegak hukum selanjutnya. Makanya koordinasi dengan setidaknya di Undang-Undang Pencucian Uang itu ada 6 lembaga ya. Di antaranya tadi ya semacam kepolisian, semacam apa dan lah gitu. Nah, kalau sekarang kasihkan ke Densus, ini ngapain dia ke Densus? Berarti kan ada aliran dana ya. Sekali lagi, jejak digital uang mengalir jumlahnya cukup besar. Ya sekali lagi, ini bukan puluhan juta, ratusan miliar, mendekati triliun. Apalagi kepada tertentu. Apalagi tadi Tempo mengatakan kan, sekali lagi direkturnya mengatakan kan, salah Tempo itu mengatakan pembangunan masjid di Australia. Jadi ada jejak-jejak yang seharusnya ini ditindaklanjuti. Jadi sekarang pembelajaran bagi umat bahwa ada penyalahgunakan dana umat yang tidak boleh sebenarnya. Gaji aja nggak boleh, jangan berdalih ini bukan zakat ya. Ini dana umat kok, dana donasi. Nanti saya mau tanyakan soal itu, tapi sebelum saya tanyakan, saya mau ke Pak Mukroni dulu. Pak Mukroni, ini kan Anda diberikan data berdasarkan informasi yang saya dapatkan ini 27 Maret 2020, ya bulan Maret 2020, awal pandemi, betul ya Pak? Betul. Anda sempat tanya nggak Pak, kok cuma 2 bulan sih, kan pandemi masih panjang, susah, orang yang susah makin banyak pada waktu itu 2020. Kenapa cuma 2 bulan? Ya, pada waktu itu kita juga mempertanyakan gitu kan, karena MOU-nya juga nggak ada gitu kan. MOU nggak ada, Jadi ya sudah, kita ini aja lah gitu kan, uang ini sudah dibantu gitu, bagi teman-teman kan begitu pikirannya gitu kan, sebagai inilah artinya pandemi, dan kita juga tidak nyangka kalau sekarang itu virtual seperti ini gitu kan. Artinya kalau orang tahu itu gede juga kita mungkin nuntut banyak gitu kan. Itu barangkali, tapi ya sudahlah, kita juga kan sebagai waktu ditanyakan Bapak menanyakan apa, terus jawabannya apa Pak dari pihak KCT? Ya saya pada waktu itu kan juga menanyakan tentang MOU-nya gitu kan, karena kami kan pada waktu itu kan diviralkan tanda tangan gitu kan. Tapi nggak ada MOU, saya tegasin. Iya, karena kalau saya lihat begini Pak, betul, saya tanyakan nih Pak. Ini Maret 2020 itu kan awal pandemi, ya kan? Awal pandemi di mana orang mungkin masih belum terlalu sulit di Maret 2020 karena belum terlalu efeknya belum terlalu berat. Justru malah di bulan Juni, Juli, beberapa bulan kemudian baru terasa berat itu. Dan itulah kemudian pada saat berat-beratnya malah nggak dibantu. Kan itu pertanyaan Pak. Ya artinya kita Kowantara ya inilah ya, ada beberapa lembaga selain ACT juga Mas Aiman gitu kan, yang bukan yang saya fokuskan di ACT. Kenapa ACT hanya menyetop 2 bulan? Saya jadi punya kecurigaan begini, ini untuk kemudian publikasi, untuk dokumentasi di awal-awal pandemi supaya kemudian ada orang yang memberikan sumbangan, tapi kemudian setelah dapat sumbangan besar tidak diberikan lagi ke Bapak.
Ya itu saya tidak bisa menjawab Mas, itu kan itu ranahnya ACT, tapi ya Bapak pernah menanyakan nggak soal itu Pak? Iya, itu ya sangat disayangkan gitu kan, artinya bahwa kalau memang warteg istilahnya diperalat seperti itu ya kami tentunya sangat menyesal ya kok begitu. Memang pada waktu itu sangat viral sekali karena memang kita memasang spanduk di warteg-warteg dengan tulisan ACT aja, itu nggak ada. Ya, jadi nama Kuantara juga nggak ada gitu kan. Artinya memang itu istilahnya itu ranahnya ACT lah gitu kan. Jadi ada kewajiban memasang spanduk ACT pada waktu itu? Iya, kita memasang spanduk ACT. Kewajiban Pak, saya tanyakan. Oh ya wajib, karena itu harus ada pertanggungjawaban. Kalau nggak ada fotonya, nggak ada nilai-nilai itu nasi bungkusnya, terus siapa pendatangannya, itu nggak ditransfer. Nggak, spanduk di tiap warteg itu wajib oleh ACT. ACT bilang ke Bapak. Kalau nggak ada tanda itunya nggak bisa, nggak ditransfer. Jadi harus ada spanduk di tiap warteg, 1000 warteg itu. Terus nanti kita harus ada KTP-nya, terus ada tanda tangan penerimanya. Kita alhamdulillah lah nggak ada sepeser pun, karena itu uang itu masuk langsung ke warteg, iya betul. Mas. Iya tentu Bapak nggak ada masalah dengan Bapak, tapi yang ingin saya tanyakan, spanduk itu wajib dipasang di tiap warteg. Wajib kalau tidak dipasang maka tidak ditransfer oleh pihak ACT. Wajib ain malah. Wajib ain. Wajib individu ya. Kalau tidak dipasang, tidak ditransfer uangnya oleh pihak ACT. Iya, kalau nggak ada itu ya. Dan hanya diberikan 2 bulan di awal, padahal belum sulit-sulit amat itu di 2 bulan di awal 2020 pada bulan Maret. Justru sulitnya setelah itu 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya sampai 2021 tidak pernah diberikan bantuan lagi. Ya udah, sudah jalan aja, dan itu ya terus terang Kuantara kan juga agak kecewa gitu kan, karena saya nanyakan OYO gitu nggak ada ya. Ya sudah, saya pada waktu itu juga udah di bawah sudah ini agak clash lah antar saling ini, pengen dapat ya sudah, Kuantara sudah udahlah jalan aja gitu kan. Baik. Saya ke Kang Asep, ada yang janggal di sini Kang? Ya iya janggal, kan kalau penyaluran dana umat itu kan harus ada jelas laporannya, cuman akhirnya kan hanya temporer ya. Di awal lagi ya? Ketika temporer, pertanggung jawabnya itu yang untuk ditutupi. Tadi uang dari Pak Ahmad Nur Wahid dikasih ke saya, ACT-nya saya, cuma dikasih juga ke Pak Mukroni 10, nanti laporannya ya kegiatannya 10, padahal 90 jadi 4. Harusnya kan ketika rutinitas tidak temporer ya tidak berkelanjutan kan ada tanda tanya, tapi kan kesannya di publik itulah kemasannya. Jadi ada kegiatan ibadah, kegiatan wadiah menyalurkan dana umat, kepentingan umat, media juga diundang, media juga di apapun, jadi tahu, padahal kan yang diembat lebih gede. Wajib spanduk juga di tiap warteg, ada 1000 warteg. Itu kan untuk promosi soalnya ada kegiatan. Ya mungkin aja kan laporannya juga berapa. Tapi dana keuangan bisa diikuti. Tapi kalau dana dari Pak Mukroni kan juga tidak transfernya tidak jelas kan. Kalau bisa laporan 1 juta, bisa laporan jadi 100 juta. Iya, sayang sekali kami juga sudah mengundang pihak ACT tapi tidak bersedia untuk bergabung bersama dialog hari ini. Meskipun saya juga punya pikiran Pak, tentu ini bukan suuzon ya, tapi ini perlu kemudian untuk diselidiki lagi. Jangan-jangan kemudian ini di awal pandemi pada Maret 2020 lalu kemudian di stop hanya 2 bulan karena untuk menjaring dana dengan spanduk-spanduk di tiap warteg itu. Setelah itu tidak diberikan bantuan lagi. Gimana Kang Asep? Iya, makanya kan aneh. Ketika memang sedang namanya juga ACT itu kan, sekap tambah gitu kan, harusnya kan berkelanjutan. Ini bukan belum selesai. Ketika orang para dermawan, para orang-orang baik, para orang berpunya dengan ibadah supaya dapat pahala membantu saudara-saudaranya, kan harusnya berkelanjutan. Tapi kan faktanya tadi Pak Mukroni bilang hanya berapa saat kan? Ya ada apa? Sementara aja berjalan berkelanjutan. Nah, jumlahnya kan tidak baru kali ini, bertahun sebelumnya juga sudah ada tuh kegiatan lain. Jadi pertanyaannya adalah uang itu kemana gitu. Nah sekarang udah ketahuan sama PPATK. PPATK kan ya bisa melihat gitu kan. Tapi kan kalau laporan yang detailnya kan PPATK lebih tahu. Tapi itu kan itu PPATK yang rahasia yang harus tindak lanjut oleh penegak hukum. Entah itu kepolisian, entah itu Densus atau yang lain-lainnya, itu pasti banyak tuh kan. Iya. Tentu ini ada hal yang janggal yang perlu diselidiki. Tapi tadi sudah disebutkan oleh Kang Asep ada potensi-potensi dugaan pidana, diantaranya penipuan, penggelapan, bahkan sampai undang-undang terorisme. Saya ke Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT. Saya ingin bertanya, tentu tidak terkait dengan ACT ini, tapi ketika ada laporan dari PPATK, apakah ini boleh dikatakan 90% sudah pasti bahwa ada dugaan pelanggaran hukum?
Untuk kami BNPT di dalam tugas selalu mengkoordinasikan segenap kementerian lembaga terkait Pemda, kemudian kami juga dengan komunitas, melibatkan sivitas akademika, melibatkan dunia usaha, para pengusaha baik yang tergabung dalam BUMN atau swasta termasuk media. Dalam konteks koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini PPATK, sering kami secara berkala menerima masukan atau informasi dari PPATK terkait transaksi yang mencurigakan. Nah kemudian data intelijen tadi kami kaji, ada nggak yang relevan dengan distribusi atau pendanaan terorisme. Jikalau ada maka segera kami tindak lanjuti dengan koordinasi dengan Densus 88 anti teror sebagai eksekutor di dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana terorisme. Tetapi jikalau tidak, otomatis kami juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait, misalnya apakah dalam konstruksi hukumnya, ya, kalau dia tidak memenuhi unsur tindak pidana teror, apakah ada unsur-unsur tindak pidana yang lain seperti yang disampaikan oleh Kang Asep tadi, misalnya pencucian uang, kemudian pidana umum misalnya penipuan, penggelapan dan lain sebagainya. Tentu kami koordinasikan dengan Barreskrim dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya bahwa kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu hati-hati di dalam niatan baik sebagai sedekah ataupun infak dan lain sebagainya. Silakan berinfak, bersedekah kepada jalur yang benar, yang resmi. Kalau misalnya kayak ACT ini kan juga sering membantu dalam aksi solidaritas Muslim di New Zealand. Kemudian juga Palestina, dalam penggalangan dana terkait dengan aksi-aksi solidaritas Uighur dan lain sebagainya. Itu lebih baik bagi mereka yang memang peduli terhadap sesama Muslim yang di luar negeri, salurkan melalui jalur-jalur yang resmi, misalnya Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. Kenapa? Yang harus dipahami bahwa radikalisme dan terorisme sejatinya adalah gerakan politik. Baik itu politik kekuasaan maupun politik bisnis yang endingnya juga ingin mendanai daripada aksi terorisme dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama. Ya, jadi ini yang harus menjadi kewaspadaan kita semuanya, dan kita negara Indonesia belum memiliki regulasi yang melarang atau bisa melakukan jeratan hukum terhadap aspek ideologi radikalisme. Yang ada baru terkait dengan aksi terorismenya, yaitu upaya yang namanya preventive justice atau preventive strike. Sebelum melakukan aksi teror sudah bisa ditindak untuk selanjutnya diproses hukum, tapi belum mampu menjerat aspek ideologinya. Ini yang harus menjadi kewaspadaan kita. Ya, jadi terus mungkin akan diselidiki, termasuk juga oleh Densus 88. Tapi saya ingin bacakan dulu sebelum kita tutup. Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Hajar mengakui ada pemotongan sebesar 13,7% dari total uang donasi yang diperoleh per tahun. Ia mengatakan pemotongan untuk operasional, membayar gaji karyawan, dan juga petinggi ACT. Kami ingin sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai ya di Aksi Cepat Tanggap dari 2017 sampai 2021 rata-rata yang kami ambil adalah 13,7%. Karena yang kami kelola ACT bukan lembaga zakat, apalagi ACT yang dikelola sebagian besar adalah donasi umum, filantropi umum. Ada dari donasi-donasi umum dari masyarakat, ada dari CSR, ada dari sedekah-sedekah umum atau infak, ya. Sebagian juga ada alokasi kerjasama dari alokasi amanah-amanah dana zakat. Oke, saya terakhir ingin ke Kang Asep. Kang Asep, bolehkah uang sumbangan dari masyarakat dipotong 13,7% untuk operasional, termasuk untuk gaji yang luar biasa, ternyata fantastis, dan mobil mewah? Kang Asep, termute ya. Perlu dicatat Mas Aiman, karena donasi kalau itu sifatnya amal, sedekah, tidak boleh untuk gaji. Sekali lagi. Tidak boleh? Ya fatal. Sama sekali. Ya jelas sekali, itu jelas penggelapan. Orang untuk disalurkan ke mustahik kok, untuk mustahiknya ke pejabat tinggi gajinya 40 juta. Tapi kan itu, ada kalau zakat misalnya ada hak amil 2,5%, hak untuk mengumpul.
kan pimpinannya ngomong ini bukan zakat. Kalau zakat kita tahu para amilin golongan mustahik kan ada. Loh mereka suatu organisasi menyalurkan dana donasi umat. Kalau donasi umat jangan minta gaji dong. Bikin perusahaan bisnis. Oke, jadi harus bikin perusahaan bisnis, uang itu diputar lagi, uang donasinya tetap, hasilnya baru digunakan. Karena kalau kita bicara soal bagi hasil misalnya, ini uang 500 miliar per tahun, bagi hasilnya seperti apa ya kalau kita nggak bicara bunga misalnya ya? Dalam ekonomi syariah ya ada sekali lagi murabah, saya bisa cerita panjang. Tapi ini kan lagi dana umat tadi sekali sedekah, amal jariah dan sebagainya untuk disalurkan kepada agama. Kalau sekarang di situ dibagi-bagi untuk petinggi, kemudian untuk 13,5%, kemudian untuk mobil dan sebagainya, ya itu bukan nyalurkan dana amal membantu Pak Mukroni dan kawan-kawan, itu hanya bungkus ibadah. Sekali lagi, jadi ini jelas-jelas penggelapan dana umat yang seharusnya disampaikan kepada umat dari para dermawan. Baik. Nah ini hati-hati, benar setuju dengan Pak Ahmad Dullah, kasih aja lah ke NU, Muhammadiyah, Persis, atau masjid terdekat aja lah, jangan mau dibungkus oleh organisasi agama yang baru muncul yang jelas. Atau Baznas ya yang punya nasional bisa juga. Badan Zakat Nasional, karena ada infak sodakoh juga di sana. Baik, terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan. Ini dari pengajar hukum Universitas Trisakti Jakarta dan juga Pak Mukroni, Ketua Lembaga dari Persatuan Warteg lah kurang lebih seperti itu, dan juga Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam, sehat selalu.